Halo, perkenalkan nama saya Angelina Patricia Manerisip. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Pembangunan Indonesia. Pada kesempatan saat ini, saya akan membahas tentang mengapa pentingnya bahasa Indonesia dalam ilmu hukum. Tentu pelajaran bahasa Indonesia sangat penting bagi perguruan tinggi. Semakin menaiki jenjang yang lebih tinggi akan dituntut menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Penggunaan bahasa Indonesia yang buruk kemungkinan dicap buruk karena tidak bisa berbicara dan menggunakan bahasa ibu dengan sopan. Pelajaran bahasa Indonesia mengharapkan mahasiswa untuk bertutur, menulis, dan mempergunakan bahasa ibu dengan baik. Kemudian banyak pula manfaat atau kegunaan dari adanya bahasa Indonesia di bidang hukum, yaitu adanya sifat khusus yang ditimbulkan. Sifat khusus ini dapat membantu memudahkan pembedaan dari hukum itu sendiri dengan bidang yang lain. Sebagai pedoman atau dasar bagi profesional hukum, ada Bahasa Hukum Indonesia atau BHI adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, bahasa hukum Indonesia harusnya memiliki syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kemudian bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus pada tahun 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia dalam bab 15 pasalnya yang ke-36. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1945 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang di bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Yang bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683, Palembang, Talangtuo, Berangka tahun 684 Mesir, di Palembang juga Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi, Bangka Barat, dan Karangbrahi berangkat tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuna. Bahasa Melayu kuna itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah atau di Bunda Suli juga ditemukan prasasti berangkat tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti berangkat tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuna. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Informasi dari seorang ahli sejarah Cina, yaitu Yi Xing, yang belajar agama Buddha di Sriwijaya, antara lain menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Koen Luen. Koen Luen yang berdampingan dengan Sanskerta. Yang dimaksud Koen Luen adalah bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu.
Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu tertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minyetujo, Aceh berangkat tahun 1380 maupun hasil Susatra abad ke-16 dan ke-17 seperti syair Hamzah Fansuri, hikayat Raja-Raja Pasai, sejarah Melayu, Tajus Saltin dan Bustanusalatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kita ke materi selanjutnya, yaitu ragam bahasa Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, budaya, agama, hingga bahasa. Dari unsur lain, bahasa menjadi media komunikasi yang digunakan seseorang untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi kepada pihak yang dituju. Bahasa Indonesia juga memiliki ragamnya masing-masing. Penggunaan bahasa ini terkadang menyesuaikan dengan keadaan atau bidang-bidang tertentu. Contohnya, ketika berbicara dalam lingkup ilmu fisika, maka akan ditemukan kata-kata yang jarang didengar seperti destruksi, interferensi, dan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata berdasarkan pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Macam-macam ragam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi 4, yaitu berdasarkan media, standar, cara pandang penutur, hingga topik pembicaraannya. Baiklah, kita akan bahas yang pertama, yaitu ragam bahasa berdasarkan media. Dilihat dari media atau sarannya, bahasa Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu ragam lisan dan tulisan. Yang pertama, ragam lisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri dari ragam lisan adalah memerlukan orang kedua atau teman bicara. Kemudian yang kedua, tergantung situasi, ruang, dan waktu. Kemudian yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, namun memerlukan intonasi serta bahasa tubuh. Kemudian yang keempat, berlangsung cepat. Kemudian yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Dan yang terakhir, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Kemudian yang kedua, ragam tulis. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ciri-ciri ragam bahasa tulisan yaitu yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Kemudian yang kedua, tidak tergantung kondisi ruang serta waktu. Kemudian yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Kemudian yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu. Yang keenam, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Kemudian yang ketujuh, hanya terbantu dengan tanda baca. Kemudian kita bahas yang kedua, yaitu ragam bahasa berdasarkan standar. Terdapat penggolongan ragam bahasa berdasarkan standar atau kebakuan bahasa. Perbedaan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar dilakukan atas dasar yang pertama,
topik yang sedang dibahas. Kemudian yang kedua, hubungan antar pembicara. Kemudian yang ketiga, medium yang digunakan. Kemudian yang keempat, lingkungan atau situasi saat pembicaraan terjadi. Ciri yang membedakan antara ragam standar, semi-standar, dan non-standar diantaranya meliputi: yang pertama, penggunaan kata sapaan dan kata ganti. Kemudian yang kedua, imbuhan. Yang ketiga, penggunaan konjungsi. Kemudian yang keempat, penggunaan fungsi yang lengkap. Kemudian yang selanjutnya yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Apabila dilihat dari cara pandang penutur atau pembicaraannya, ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi: yang pertama, ragam dialek. Kemudian yang kedua, ragam terpelajar. Yang ketiga, ragam resmi. Kemudian yang keempat, ragam tak resmi. Yang terakhir, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Terdapat berbagai ragam bahasa yang digunakan dilihat dari topik pembicaraannya. Topik yang dimaksudkan meliputi hukum, bisnis, agama, sosial, sains, dan lainnya. Salah satu ciri dari ragam tersebut adalah ragam ilmiah memiliki beberapa karakteristik seperti: yang pertama, bahasa Indonesia ragam baku. Kemudian yang kedua, penggunaan kalimat efektif. Kemudian yang ketiga, menghindari makna ganda. Kemudian yang keempat, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kiasan. Kemudian yang kelima, menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga keobjektifan isi tulisan. Kemudian yang terakhir, adanya keselarasan dan keruntutan antar proposisi dan antara linea. Demikian materi dari saya mengenai pentingnya bahasa Indonesia dalam ilmu hukum, sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, dan ragam bahasa Indonesia. Saya mengharapkan bagi saudara-saudari yang menonton video ini dapat menambah wawasan setelah mendengar materi yang sudah saya sampaikan tadi. Demikian, jika ada salah kata mohon dimaafkan, saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang baru lulus sekolah, SMA atau SMK, ataupun yang sedang bekerja dan ingin melanjutkan pendidikannya, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Terima kasih.